Hai, halo semuanya. Jadi, kita akan ke materi ketiga, yaitu trayek pH dan penggunaan indikator. Trayek pH adalah rentang perubahan warna suatu indikator asam basa dalam larutan. Setiap indikator memiliki trayek pH tertentu yang menunjukkan perubahan warna ketika terjadi perbedaan keasaman atau kebasahan dalam larutan. Penggunaan indikator digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan bersifat asam, netral, atau basa. Beberapa indikator umum dan trayek pH-nya yaitu jika kertas lakmus itu ada pH kurang dari 7 berarti asam dan akan berwarna merah. Jika pH lebih dari 7 maka bersifat basa dan warnanya akan biru. Asam yaitu zat yang dapat melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan. Contohnya ada asam klorida atau HCl, asam sulfat H2SO4. Basa yaitu adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida OH- dalam larutan. Contohnya itu ada natrium hidroksida atau NaOH, kalsium hidroksida atau CaOH2. Nah, untuk teorinya ada teori Arrhenius yang menjelaskan bahwa asam adalah zat yang meningkatkan konsentrasi H+ dalam air, sedangkan basa yaitu zat yang meningkatkan konsentrasi OH- dalam air. Menurut teori Brundtland-Lowell, asam itu adalah donor proton H+ atau memberikan proton H+. Sedangkan basa adalah akseptor proton atau menerima H+. Sedangkan menurut teori Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Kekuatan asam dan basa. Asam kuat itu ada HCl, H2SO4, dan juga HNO3. Terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan asam lemah yaitu ada contoh CH3COOH atau asam asetat dan juga H2CO3 atau asam karbonat. Selanjutnya ada basa kuat, contohnya itu ada NaOH, KOH, dan juga CaOH2. Selanjutnya yang terakhir ada basa lemah, yaitu contohnya ada NH3 amonia, Al atau OH3. Asam dan basa banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam makanan, cuka dan lemon, terus ada pembersih seperti sabun dan deterjen, dan juga di bidang industri. Untuk contoh soalnya, ini ada menurut teori Arrhenius, suatu zat dikatakan sebagai basa jika A. menerima proton, H+, B. menyumbangkan pasangan elektron, C. menghasilkan ion OH- dalam larutan, D. menghasilkan ion H+ dalam larutan, E. tidak mengalami ionisasi dalam larutan. Jawabannya itu adalah C. Kenapa C? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa teori Arrhenius itu menjelaskan bahwa basa itu dapat menghasilkan ion OH- di dalam larutan. Contoh soal kedua, zat yang memiliki pH sama dengan 7, ia akan bersifat netral, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.